Guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nyeritain kisah, tapi bukan kisah horor lagi. Jadi kali ini aku bakal nyeritain kisah inspiratif, yaitu kisah kehidupan pencipta karakter Mickey Mouse dan tokoh animasi lainnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku ini. Siapa sih yang gak kenal sama Mickey Mouse? Tokoh kartun berwujud tikus ini sudah lama menemani anak-anak di seluruh dunia. Dari aku bocil, sekarang juga bocil. Pokoknya dari balita. Ibunya masih kecil dulu, sampai sekarang masih suka nonton. Karena Walt Disney merupakan pencipta tokoh kartun terkenal ini. Selain Mickey Mouse, masih banyak lagi kartun Disney yang nemenin masa kecil banyak anak-anak di seluruh dunia. Meskipun udah puluhan tahun nggak ada, karakter buatan Disney tetap jadi kegemaran anak-anak di seluruh dunia. The Walt Disney Studio juga terus memproduksi film-film yang bisa dinikmati dari zaman ke zaman. Walt Disney datang dari keluarga yang sederhana. Disney lahir pada 5 Desember 1901 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Sejak kecil, Walt Disney senang menggambar dan melukis, bahkan menjual hasil lukisannya ke teman dan tetangga-tetangganya. Tahun 1911, Walt Disney pindah ke Kansas. Setiap libur musim panas, Disney bekerja di stasiun kereta. Di stasiun, Walt Disney menjual makanan ringan dan koran. Disney memutuskan keluar dari sekolah dan bergabung ke tentara pada umur 16 tahun. Karena masih di bawah umur, Disney ditolak dan beralih bergabung ke Palang Merah dan dikirim ke Prancis untuk menjadi sopir ambulan. Tahun 1919, Walt Disney kembali ke Kansas untuk meraih impiannya, untuk bekerja sebagai seniman media. Oleh saudaranya, ia diberikan pekerjaan di Passman Rubin Art Studio, tempat Disney bertemu dengan kartunis Ub Iwerks. Dari perkenalan itu, Disney akhirnya bekerja di perusahaan iklan film Kansas. Pada masa awal berkarir, Walt Disney sudah bereksperimen dengan kamera dan menggambar animasi. Disney pun memutuskan untuk membuka bisnis animasinya sendiri. Ia merekrut Fred Harman sebagai karyawan pertamanya. Disney dan Harman membuat perjanjian dengan teater Kansas lokal untuk menayangkan kartun garapan mereka yang berjudul Laugh O-Gram. Kepopuleran kartun tersebut mendorongnya untuk membuat studio sendiri dengan nama Laugh O-Gram. Studio itu mempekerjakan sejumlah karyawan termasuk antaranya adalah Ub Iwerks, Harman, dan bukan yang hijau. Oke. Mereka menampilkan serangkaian dongeng berdurasi 7 menit dengan menggabungkan aksi langsung dan animasi yang berjudul Alice in Cartoonland. Tokoh kartun buatan Disney yang pertama bukan Mickey Mouse, melainkan Alice in Cartoonland yang merupakan karya pertama Walt Disney. Sayangnya, tahun 1923, studio ini gulung tikar karena terbebani hutang. Hal ini memaksa Walt Disney dan saudaranya Roy pindah ke Hollywood bersama dengan kartunis Ub Iwerks atau Ub Iwerks. Susah sekali. Mereka bertiga membuat studio animasi sendiri. Nama dari studio tersebut adalah The Disney Brother Cartoon Studio. Dalam perkembangannya, Disney dan Iwerks menciptakan beragam tokoh kartun. Tokoh kartun ciptaan mereka yang pertama adalah Oswald the Lucky Rabbit. Pada tahun berikutnya, Disney mendapat kenyataan pahit setelah ia kehilangan hak cipta atas karakter Oswald dan kehilangan beberapa karyawan. Merespon hal itu, di tahun 1927, Disney dan Iwerks kembali membuat karakter baru. Karakter ini bernama Mortimer Mouse, yang kemudian berubah menjadi Mickey Mouse, seekor tikus yang jahil dan bersemangat. Tahun 1928, Disney memproduksi kartun Mickey Mouse dengan suara dan musik. Film tersebut berjudul Steamboat Willie dan sangat meledak di pasaran ketika Mickey berbicara untuk pertama kalinya di film
The Carnival Kid yang tayang pada tahun 1929, Disney merasa kurang cocok dengan hasil suara dari pengisi suara. Ia pun mengambil alih pengisi suara Mickey Mouse tersebut. Seiring berjalannya waktu, The Disney Brother Cartoon Studio berubah nama menjadi The Walt Disney Studio. Studio ini juga terus memproduksi banyak kartun dan karakter yang menarik. Sepanjang karirnya, Disney telah menghasilkan lebih dari 100 film animasi. Itu loh yang The Walt Disney itu yang di kayak intronya setiap kita mau nonton Disney, setiap kita mau nonton film Disney kan ada gambar istana tuh, terus ada gini, The Walt Disney, gitu kan? Pokoknya gitu. Snow White and the Seven Dwarfs merupakan film berdurasi panjang pertama buatan Walt Disney Studio. Film kartun ini pertama kali ditayangkan di Los Angeles pada 21 Desember 1937. Selain film, Walt Disney juga memproduksi kartun televisi. Kartun-kartun tersebut dengan segera digemari oleh anak-anak di seluruh dunia. Emang kayak populer banget. Mantap dah. Di tahun 1950-an, Walt Disney berambisi untuk membuat sebuah taman bermain. Disneyland yang pertama kali dibuka pada tahun 1955 di California. Pembangunan Disneyland ini menelan biaya yang cukup besar. Besar banget. Gak bisa gue begitu. Taman bermain ini dalam sekejap menjadi daya tarik wisatawan. Ada banyak permainan menarik yang bisa dicoba di Disneyland. Udah pernah ke sana belum? Ngomongnya belum. Banyak orang yang bermimpi bisa bermain di taman bermain ini. Ya iya. Taman bermain Disneyland sekarang tersebar di banyak negara. Dan pada akhirnya Walt Disney meninggal dunia pada usia 65 tahun setelah didiagnosis mengidap penyakit kanker paru-paru. Disney meninggal pada 15 Desember 1966. Jasad Walt Disney dikremasi, kremasi, kayak dibakar gitu loh. Namanya apa aku nggak tahu. Dan abunya disimpan di Forest Lawn Cemetery, iya kayaknya Camp3 di Los Angeles, California. Pada saat itu pembangunan Disneyland yang kedua sedang berlangsung. Disneyland ini terletak di Orlando, Florida. Jadi itu tadi kisah kehidupan Walt Disney, sang pencipta karakter-karakter animasi yang sering kalian tonton dari dulu sampai sekarang. Bukan kalian doang sih, tapi aku juga. Menurut kalian gimana kisahnya? Kalau kalian pengen aku ceritain kisah-kisah kehidupan tokoh yang lain, langsung aja komen di bawah ya. Oke, jadi segitu dulu videoku kali ini. Semoga bisa hibur kalian dan aku mau ucapin terima kasih karena kalian udah mau nonton video ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.